Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Raisa Kartika, akan menjelaskan 3 pahlawan, yaitu Frans Kaisepo, Silas Papare, dan Martin Indah. Sedangkan teman saya Muhammad Haris akan menjelaskan pahlawan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Sedangkan teman saya Muhammad Firdausari Saputra akan menjelaskan pahlawan Ismail Marzuki dan Ongku Denri Salju. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pemaparan materi. Pahlawan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Frans Kaisepo. Frans Kaisepo adalah tokoh yang lahir pada tahun 1921 dan wafat pada tahun 1976. Beliau adalah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut serta dalam membangun Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisepo juga menjadi anggota delegasi dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1961, ia juga mendirikan Partai Irian Sebagian Indonesia atau ISI yang menuntut penyatuan Nederland New Guinea ke negara Republik Indonesia. Pada tahun terakhir, tahun 1960-an, Kaisepo juga berupaya untuk mendapatkan pendapat rakyat atau TPRA agar bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan bahwa Papua termasuk ke dalam negara Republik Indonesia. Pahlawan kedua yaitu Silas Papare. Silas Papare lahir pada tahun 1918 dan wafat pada tahun 1978. Beliau berhasil mendirikan Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sebulan setelah Indonesia Merdeka. Tujuan dari KIM ini dibentuk pada bulan September 1945 ini untuk menghimpun kekuatan dalam mengatur gerak langkah dalam memperjuangkan dan mempertahankan proklamasi pada tahun 1945. Sepanjang tahun 1950-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tahun 1962, ia menjadi wakil Irian Barat dan berhasil duduk menjadi anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York, Indonesia, Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Berdasarkan New York Agreement, Belanda akhirnya mengembalikan Papua ke Indonesia. Yang pertama, Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada tahun 1912 dan wafat pada tahun 1988. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, dengan tegas ia menunjukkan sikap nasionalismenya. Meskipun dia bergelar Sultan, tetapi dia juga sangat akrab dengan masyarakat dan bersikap demokratis. Yang kedua, Sultan Syahrir Qasim II lahir pada tahun 1893 dan wafat pada tahun 1968. Sultan Syahrir Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan Syahrir memanfaatkan bahan makanan untuk para laskar ketika Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda. Sultan Syahrir Qasim II mengangkatnya dan tetap memilih bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan seorang tokoh nasional yang berkarya di dalam sebuah seninya dan seorang tokoh nasional juga yang merupakan seorang perempuan yang berasal dari keluarga bangsawan Luwu. Baik, Ismail Marzuki merupakan seorang tokoh nasional yang berjuang di dalam karya sastranya. Ismail Marzuki merupakan seorang yang lahir tahun 1914 dan wafat di tahun 1958. Ismail Marzuki juga berhasil menciptakan sebuah lagu di usia yang 17 tahunnya yang berjudulkan Oh Sarina. Meskipun Marzuki memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki juga tidak berhenti membuat lagu-lagu dalam memperjuangkan Indonesia, sehingga Ismail Marzuki bisa dikategorikan seorang yang mencintai tanah air Indonesia.
Ismail Marzuki juga menciptakan lagu-lagu yang sangat banyak. Salah satunya yang biasa kita nyanyikan mungkin Halo Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi saya, yaitu seorang tokoh pahlawan yang merupakan seorang perempuan pejuang yang berasal dari kerajaan Luwu atau keluarga kebangsawanan kerajaan Luwu. Dia bernama Opu Daeng Risajo. Beliau merupakan seorang tokoh perempuan yang mengikuti peperangan. Beliau pernah berkata di depan keluarganya, dia pernah berkata bahwa jika darah bangsawan ini yang mengganggu dia atau menghalangi dia untuk bisa mengikuti perang, maka belahlah dadanya, maka keluarkan semua darah bangsawan itu, sehingga dia tidak ada lagi rasa malu terhadap keluarganya. Dan itu yang diucapkan Opu Daeng Risajo di depan keluarganya. Dan Opu Daeng Risajo merupakan seorang tokoh perempuan yang kita tahu dia merupakan seorang yang perempuan yang sering berjuang mempertahankan daerahnya dan rakyatnya. Baik, itu dia penjelasan materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kami juga tidak sengaja untuk melakukan kesalahan tersebut. Baik, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.